Baik, untuk sub yang berikutnya kita akan masuk ke cara reproduksi dari virus, di mana virus itu bereproduksi dengan cara replikasi. Nah, proses replikasinya itu ada dua macam. Ada yang melalui daur litik dan ada yang melalui daur lysogenik. Bedanya apa? Kita lihat. Yang pertama adalah reproduksi dengan daur litik. Di sini ada 5 tahapan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, yang paling awal itu adalah tahap adsorpsi, pakai delta ya, D. Jangan pakai B. Kalau pakai B nanti maknanya sudah berbeda. Jadi yang pertama adalah adsorpsi, yaitu menempelnya si virus menempel pada inangnya. Nah, menempelnya ini di bagian reseptor, di bagian yang sesuai dengan kode glikoprotein tadi dari strukturnya. Jadi dia menempel di tempat yang sesuai. Kalau nggak sesuai dia nggak mau menempel. Lanjut, setelah dia menempel, dia melakukan tahap yang kedua, yaitu penetrasi. Apa itu penetrasi? Dia memasukkan genomnya ke dalam tubuh dari inangnya. Jadi pengatur tadi ya, Bapak bilang secara sederhana dia otak dari virusnya dimasukkan ke dalam sel inangnya. Nah, yang terjadi kemudian setelah dia di dalam ini, si genom dari virus dia akan menguasai sel inang ini. Kemudian dia akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu sintesis. Sintesis artinya akan membuat. Nah, si virus ini tadi setelah masuk dia akan menguasai sel, kemudian membuat sel itu memproduksi bagian-bagian tubuhnya. Dengan cara virus mengirim mRNA, kemudian sinyal mRNA ini akan digunakan untuk membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru. Jadi dibentuk part-partnya seperti itu. Nah, setelah part-partnya, bagian-bagian itu terbentuk, dia masuk ke fase perakitan atau eklifase. Jadi digabung jadi satu sehingga siap menjadi virus baru. Nah, setelah semuanya dirakit, semuanya siap, kemudian masuklah ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan litik, di mana sel dari inangnya ini akan pecah sehingga virus baru akan keluar dan siap menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Begitu. Nah, kasus khusus pada virus dengan envelope, dia ketika adsorpsi dia masuknya secara endositosis ya, dia masuk, kemudian nanti dia punya membran di dalamnya itu. Kemudian ketika keluar virus yang dengan envelope dia juga akan melalui mekanisme exositosis gitu. Itu untuk yang daur litik. Sekarang kita masuk ke daur yang lysogenik. Tahap yang pertama itu sama, adsorpsi, si virusnya menempel di reseptor, kemudian penetrasi juga sama, memasukkan materi genetik ke dalam sel inangnya. Nah, ketika si virus ini memasukkan materi genetik ke dalam inangnya dan inangnya berada dalam kondisi lemah, kondisi yang pertahanan tubuhnya si sel inang itu nggak kuat, dia akan langsung masuk ke daur litik, masuk ke putaran daur litik tadi. Nah, ketika si inangnya itu punya defense system yang lebih baik, yang lebih kuat, si genom dari virus itu tidak langsung menuju litik, tapi dia akan melakukan penggabungan. Jadi dia akan menyisip ke materi genetik atau genom si virus inang. Makanya di sini warnanya kan ada hijaunya. Itu sudah tersisipi oleh genom si virus. Nah, materi genetik atau genom yang sudah tersisipi oleh genom virus tadi itu dikenal dengan nama profag, gabungan genom dari sel inang dan virusnya. Begitu. Dia akan diam di situ, sembunyi aja di situ. Kemudian sel ini akan melakukan aktivitasnya secara normal, sel akan melakukan pembelahan. Ketika terjadi pembelahan sel di sini, genom profag tadi dia akan ikut terbagi menjadi dua. Jadi setiap sel hasil dari pembelahan sel semuanya mengandung profag atau mengandung sisipan dari genom virus tadi. Nah, ketika kondisi si sel itu nggak bagus, ini akan berpisah lagi, akan lepas lagi, kemudian akan masuk ke daur litik. Ketika pertahanan si sel inang itu lemah, begitu. Jadi perbedaannya ada di profag ini ya, untuk daur litik dan daur lysogenik. Lanjut, di sini
Bapak punya 3 istilah, ada virion, viroid, dan prion. Jadi virion itu struktur partikel virus tunggal, itu dinamakan dengan virion. Kemudian viroid itu adalah molekul RNA tunggal bebas tanpa kapsid yang menyerang tumbuhan. Kalau prion itu menyerangnya ke hewan, spesifiknya ke sistem saraf hewan atau manusia. Next, terakhir tentang peranan dari virus. Jadi virus ini bisa berperan sebagai vektor rekayasa genetika. Apa itu vektor rekayasa genetika? Jadi vektor itu adalah semacam medianya. Karena virus ini dia punya replikasi yang sangat cepat. Jadi ketika kita ingin menghasilkan suatu zat yang bermanfaat dengan cepat, kita bisa istilahnya menumpang ke pembelahan virusnya sehingga kita bisa menghasilkan zat yang kita butuhkan dalam waktu yang relatif cepat dalam jumlah yang banyak, begitu. Kemudian virus juga dapat dimanfaatkan untuk melemahkan bakteri patogen. Jadi dengan disisipi virus nanti materi genetik yang mengandung sifat patogen itu bisa berkurang tingkat kepatogenannya. Gitu. Terakhir adalah dengan pembuatan vaksin ya. Jadi vaksin itu adalah antigen virus yang telah dilemahkan atau sudah hilang patogenitasnya dan dapat merangsang ingatan imunologis dan pembentukan antibodi dan interferon tubuh secara alami. Jadi dengan masuknya vaksin itu merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi sehingga tubuh kita bisa mengenali virus dan melawan serangan dari si virus tadi. Begitu. Ini ada interferon juga. Jadi antibodi dan interferon itu hampir sama, cuma kalau antibodi itu sifatnya dia lebih jangka panjang dan bisa spesifik ke target penyakitnya sesuai dengan virusnya. Kalau interferon itu sifatnya lebih umum, namun prosesnya dia lebih cepat seperti itu. Oke, itu adalah slide terakhir tentang peranan dari virus. Jadi nanti teman-teman silahkan dipelajari lagi, nanti Bapak share juga modulnya. Bila ada pertanyaan langsung saja hubungi ke Pak Adit. Begitu dari Pak Adit, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.